جسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau disebut satu kata dari 6.236 atau 6.666 ayat Al-Quran, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, mulai dari huruf pertama sampai dengan huruf ke 1.027.000, mulai dari juz pertama sampai kepada juz terakhir amma yatasaalun, disimpulkan satu kata, maka satu kata itu adalah takwa. Takwa tidak mungkin lahir kecuali dari iman yang benar. Apapun yang kita lakukan pasti ada hubungannya dengan takwa. Kita berhaji misalnya, saat ini saudara-saudara kita sudah sebagian besar berada di sana, sebagian lagi dalam proses perjalanan mempersiapkan diri. Diberikan taukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Bangunan mulia, bangunan yang kita berada di dalamnya atau di atasnya, Allah pun menegaskan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Masjid yang berhak kita makmuri, masjid yang berhak kita isi adalah masjid yang dibangun dengan landasan takwa. Membangun pengetahuan untuk meraih peradaban, menata ilmu untuk hidup lebih bermartabat, juga konsepnya adalah takwa. Wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan membekali dengan ilmu untuk menata kehidupan. Rangkaian semuanya dalam satu kata boleh disimpulkan adalah takwa. Kita sudah terlalu sering mendengar, bahkan agama lain pun menyebutnya dengan iman dan takwa. Tetapi esensi takwa itu disebutkan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga menantu beliau, seorang yang digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai babul ilm, sebagai pintu gerbangnya ilmu, yaitu Imam Ali radhiyallahu an. Beliau menyimpulkan dalam sebuah kalimat yang indah, at-taqwa hiya, takwa itu kata beliau, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wasti'dadu li yaumir rahil. Sebuah ungkapan yang indah, al-khawf minal jalil, bahwa takwa itu adalah rasa takut yang dianugerahkan oleh Allah
Kalau takut dalam arti makhluk, kita menjauh. Kita takut dengan ular, maka kita menjauh. Kita takut dengan api, bukan malah mendekat. Tapi takut kepada Allah justru kita mendekat. Takut kepada Allah justru kita lebih bertakarrub. Takut kepada Allah kita merengek, kita meratap, kita meraung, kita menangis. Untuk apa? Agar Allah memperhatikan apa yang kita munajatkan. Allah Subhanahu wa taala sebagai pun dalam Al-Qur'an pun memberikan sebuah garis besar, konsep yang sangat mendasar, bahwa untuk mengatasi persoalan ekonomi pun Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita punya potensi besar diberikan oleh Allah. Kita punya potensi alam yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan seorang pakar mengatakan, andaikan potensi alam di Indonesia ini dikelola dengan baik, dikelola dengan benar, dikelola dengan jujur dan amanah, maka niscaya satu keluarga bisa memperoleh 20 juta per bulan. Satu saja sumber daya alam kita dikelola dengan benar, satu saja sumber daya alam kita diperhatikan dengan baik, dilakukan dengan amanah, maka satu keluarga sebulan bisa memperoleh biaya hidup 20 juta. Allahu Akbar. Ini bukan potensi sekedar omon-omon, bukan potensi perkiraan, tapi hitungan yang sangat luar biasa. Karena memang potensi alam kita yang dahsyat, potensi alam kita yang hebat. Kita hari ini menikmati potensi alam yang luar biasa itu tidak bisa dilepaskan dari ketakwaan orang-orang tua kita dahulu. Kita bisa hidup makmur, kita bisa hidup nyaman, kita bisa hidup tenang, kita hidup bahagia, bahkan kita hidup lebih dari sekedar sederhana karena ketakwaan orang-orang tua kita dahulu. Tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau hari ini ada pejabat, ada bupati, wali kota, gubernur, menteri, hatta presiden, kemudian melarang rakyatnya untuk melahirkan anak, harus dipotong jalur kelahiran, harus dipotong jalur untuk menghadirkan anak ke muka bumi ini, itu tandanya kenapa? Karena tidak bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, tidak mungkin khawatir dengan apa yang dimakan. Jangankan yang dipimpinnya, dia pun mendapatkan anugerah dari Allah. Allah sampai dalam 2 ayat dalam Al-Quran, di surah Al-An'am dan surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat yang mirip sekali, cuman beda satu kata. La taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena miskin. Karena kita hidup merasa tidak cukup, merasa tidak bisa menghidupkan anak kita, kita kemudian bunuh anak kita. Fir'aun itu jahat, tapi yang dibunuh cuman anak laki-laki. Orang zaman jahiliyah itu jahat, tapi yang dia bunuh cuma anak perempuan. Lebih jahat orang modern, belum tahu jenis kelamin anaknya, belum jelas dia laki atau perempuan, sudah dibunuh, sudah dipotong jalurnya. Lebih jahat mana kita daripada Fir'aun? Lebih jahat mana daripada kaum jahiliyah? Tentu lebih jahat kita, karena kita sudah bisa mereka. Kita sudah bisa tahu bagaimana kelahiran anak itu, apalagi perempuan, dengan tanda-tanda dan perkembangan ilmu sains dan teknologi. Tapi kenapa kita tidak begitu optimis dalam hidup? Kenapa kita tidak begitu percaya diri dalam hidup? Karena kurangnya rasa takwa kita kepada Allah. Kenapa kita tidak mampu menjaga ketakwaan kita? Karena apa yang disebut oleh Imam Ali karamallahu wajhah, disebutnya dengan wala amalu bitanzil. Kita enggak pakai konsepnya Allah. Kita mau cari konsep yang lain. Kita masuk mau merekayasa pengetahuan kita, kepintaran kita, kecanggihan otak kita dengan hitungan-hitungan kita. Padahal Allah sudah menetapkan garisnya. Hebat potensi kita, hebat sumber daya alam kita, hebat negara dan bangsa kita. Tapi kenapa masih begini? Karena kita terlalu mengandalkan otak, kita terlalu mengandalkan kehebatan, kita terlalu mengandalkan kemampuan kita masing-masing. Kita lupa bahwa Allah sudah mempersiapkannya untuk kita. Kita lupa kalau Allah sudah menghitungnya untuk kita. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Soal ekonomi,
Jangan terlalu percaya dengan konsep-konsep ribawi, konsep-konsep sekuler, konsep-konsep yang gak mungkin melihat kita maju tenang beribadah. Gak mungkin mereka melihat kita khusyuk beribadah, khusyuk bermunajat agar Allah menurunkan bantuan dan pertolongan. Gak mungkin, karena Allah sudah mengumumkan, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya, menghabiskan cuannya, menggelontorkan dolarnya, menggelontorkan rupiahnya untuk apa? Liyasuddukum an sabilillah. Terang-terangan kita lihat bagaimana seorang yang punya harta banyak di dunia, seorang kaya, seorang triliuner di dunia datang ke Indonesia. Gak mungkin tidak bawa program, gak mungkin tidak punya rencana menyumbangkan, mengeluarkan koceknya sampai 1,5 triliun. Bukan main-main. Gak mungkin gratis, pasti ada jualannya. Dan jualannya itu korbannya adalah rakyat, korbannya adalah umat, dan umat kita adalah umat mayoritas. Berarti yang korban adalah pasti umat Islam, karena umat Islam jumlahnya mayoritas. Bahkan kita disebut sebagai akbarul muslimin fil alam. Sempat turun lebih tinggi Pakistan daripada Indonesia, jumlah penduduk terbesar, muslim terbesar di dunia. Ini jadi sasaran tembak karena nggak mungkin, nggak ada rencana. Tapi kita masih berpositive thinking, kita masih berhusnudzon, kita masih berbaik sangka. Tapi tetap untuk waspada. Kenapa? Karena semua itu sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Semua itu telah diamanahkan oleh Allah. Benar sumber daya kita besar, benar sumber daya alam kita luar biasa, benar potensi orang-orang pintar kita hebat, orang-orang pintar kita yang luar biasa. Tapi apa? Jauh dari keberkahan. Kenapa jauh dari keberkahan? Karena tidak mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak menggunakan konsep yang diturunkan oleh Allah. Gak mungkin mandiri ekonomi kita. Allah sudah jelas mengatakan bahwa jika kita tidak bertaubat dari riba, jika kita tidak bertobat dari cara-cara sekuler, tidak bertobat dari cara-cara orang yang tidak yakin kepada Allah, maka apa disebutkan oleh Allah? Bukan sekedar kita gonjang-ganjing ekonominya, tetapi Allah menggambarkan seperti orang kesurupan, orang gila yang kesurupan. Yang normal saja kesurupan sudah berat menanganinya. Kata Al-Quran, bukan saja orang biasa yang kesurupan, tapi orang gila yang kesurupan. Belum seberapa itu, belum seberapa. Kenapa? Karena Allah masih mengancam. Apa ancaman Allah? Fa in tubtum falakum ru'usi amwalikum. Kalau kita taubat, memang Allah kembalikan modalnya. Allah biarkan kita menikmati apa yang menjadi modal kita. Tapi ingat, ketika kita masih berkutat dengan ribawi, berkutat dengan konsep-konsep sekuler, apa kata Allah? Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Na'udzubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allah izinkan perang dengan kita. Innalillah. Jangan karena mau perang, dikasih rasa ngantuk saja nggak berdaya kita, Pak. Dibikin ngantuk saja kita sudah tidak berdaya, apalagi Allah mengumumkan perang. Fa'dhanu biharbi minallah wa rasuli. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Kenapa? Karena kita tidak yakin dengan harta yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Kita masih mau berhitung dengan cara-cara kita, dengan cara-cara sekuler, dengan cara-cara ribawi. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Lebih rinci lagi di ayat lain Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradhim minkum. Uang kita tidak boleh bertambah kalau tidak diapa-apain. Uang kita tidak boleh naik jumlahnya kalau tidak diapa-apain. Hanya boleh bertambah harta kita dengan apa? Tijaratan an taradhim minkum. Dengan proses bisnis, proses jual beli, dengan proses dagang, dengan proses niaga, antara minkum.
dengan ridho bersama ridho, suka sama suka. Konsepnya jelas, arahannya jelas, tapi kita masih pengen cari yang lain. Lebih rinci lagi, lebih detail lagi, Allah sebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumun. Orang-orang yang makan riba, orang-orang yang hidup dan tumbuh dari riba, la yaqumun, tidak akan bisa berdiri tegak, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, kecuali mereka berdiri seperti setan gila yang kesurupan. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, Bapak Saudara pernah melihat bagaimana orang kesurupan, satu perempuan kesurupan bisa ditangani boleh 8 orang, 10 orang, bahkan lebih. Luar biasa energinya, luar biasa tenaganya. Kenapa? Karena dibantu dan ditopang oleh setan. Karena itu sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di momentum bulan Dzulqa'dah ini kita bersihkan diri kita. Sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebuah ungkapan yang indah dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashr. Allah bersumpah dengan demi fajar dan malam-malam 10. Allah menyebut, disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan 10 itu adalah awal Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka kita disunnahkan bukan bertakbir pada saat Idul Adha saja, tapi disunnahkan bertakbir sejak 1 Dzulhijjah. Bapak dan saudara, ketika pergi ke Saudi, pergi ke negara Arab di musim Dzulhijjah, sejak tanggal 1 Dzulhijjah, semua tempat bertakbir. Bandara, mal, pasar, dan tempat-tempat umum semuanya berkumandang takbir. Jadi bukan hanya Idul Adha, maka Idul Adha dalam bahasa Islam, bahasa keseharian kita disebut Idul Akbar, disebut dengan hari raya yang paling besar. Bukan Idul Fitri karena kita pulang kampung, bukan, karena Idul Fitri takbirnya cuma sehari. Tapi Idul Akbar, Idul Adha, takbirnya sampai 14 hari. 10 hari pertama kita bersunahkan takbir, dan begitu pula hari Idul Adha ditambah 3 hari Yaumut Tasyrik. Bahkan kita disebutkan untuk haram berpuasa. 4 hari itu Idul Adha dan 3 hari Tasyrik tidak boleh berpuasa, tapi hari makan-makan. Masya Allah. Untuk apa? Untuk kita sadar bahwa pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya karena kepintaran. Pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya karena kecanggihan kita menghitung dan mengolah kemampuan kita, tapi pertumbuhan itu lahir dengan bekal takwa. Maka Allah mengokohkan perjuangan Nabi Ibrahim dengan sebutan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak terima dagingnya, Allah tidak terima darahnya, tapi yang diterima oleh Allah adalah takwa. Sembelih itu adalah simbol, maka kita boleh sembelih di mana saja. Tidak mesti kita makan, disunnahkan memang kita makan dari sembelihan yang kita lakukan, tetapi kita tidak harus makan. Tapi yang kita kokohkan dan kuatkan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita mampu memetik makna itu, sehingga insya Allah awal pertama setelah kita tutup tahun kita dengan Dzulhijjah, kita buka kembali dengan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah yang mulia Al-Muharram. Maka kita pun disunnahkan mengucapkan bulan pertama dalam Islam dengan sebutan yang sempurna, Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram, atau sekurang-kurangnya kita menyebutnya dengan Al-Muharram, bukan sekedar Muharram, tetapi menggunakan alif lam karena punya makna yang berbeda. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk memaknai ini dengan sebenar-benarnya, menjadikan ini pegangan kita, dan Allah bukakan pintu kehidupan kita sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr.